bahwa Nabi SAW lalu lewat atas dua kubur, maka sabdanya bahwa keduanya disiksa. Nabi kan nak gedepu yang siksa nak kubur gedepu kan. Dia lewat bat sabuh perkuburan, ina nak kubur dua boh. Wahai Nabi sahabat, nyuruh dalam kuburnya dengan siksa oleh Allah. Dan tiada disiksa keduanya di dalam dosa besar, tapi awaknya yang siksanya kan siksa dalam dosa besar. Orang yang dosa besar. Apa nanti? Adapun salah seorang daripada keduanya, maka telah berjalan ia dengan namimah, yakni mengadu-adu antara manusia. Yang tirau ibadatnya lumpunai. Cuman buat je, kalau berapa, pakai urang, upah bakro, pakai urang. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi ma warada fi adzabil qabri wa fi ma jaa fi busyral mu'min fi qabrihi wa fi ta'awudi min adzabil qabri wa fi ma jaa anal bahaim tasma'u adzabil qabri. Ini suatu bab pada menyatakan barang yang datang ataupun hadis yang datang tentang siksa kubur, dan barang yang datang pada menyukakan bagi orang mukmin dalam kuburnya, atau berita gembira pada orang mukmin dalam kuburnya, dan berlindung daripada azab kubur, dan pada barang yang datang bahwa segala binatang mendengar akan azab kubur. Lihat dijelaskan dalam babnya, mungkin Nabi Madum, itu tentang azab kubur, tentang berita gembira kepada orang beriman dalam kuburnya, dan tentang berlindung daripada azab kubur, dan hadis-hadis tentang binatang mendengar azab kubur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Hai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung dengan Engkau daripada siksa kubur. Dan doanya doa yang sering ke Nabi, dan doanya adalah sebagai pelajaran kepada pernah yang Nabi kena siksa kubur. Nabi kena orang si orang jaminan tamat surga, dan jaminan kena siksa kubur. Maka putih berdoa pernah kepadanya matinya yang murno mendakwai bidan. Nah dari kena bapa akhir bayangna. Anda bayangkan lamba ada tahiyat walaupun kan bantu lagi kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lu melindung dengan doa daripada azab kubur. Dan lagi sabdanya, azabul qabri haqqun. Siksa kubur itu sebenarnya. Nah, siksa kubur beragu. Nah, siksa kuburnya dia kan mati dah selesai. Anak tak boleh. Tapi akan siksa kubur atau nikmat kubur. Bila insan ada pikiran terganggu, ada masalah dengan ini, sehingga karena orang yang bunuh diri sangka selesai. Kan selesai masalah ini, bukan masalah itu. Aku mengarah hari dia awak gede. Entah orang gede dia kero ni. Hari ini berada anak berat ini. Berat masalah dia sangat sedikit dibandingkan dengan uka-uka. Maka kita jaga kadang pun sampai kehidupan dari hutan dan sebagainya, sehingga gelap mata dia bertingat dia kan orang mati kata selesai kan ikut lebih berat lom. Jadi
ada kenang sesa be awai tha prehide ha main dalam sati dunia dang-dang kepu garan yang guralo na urung kau mu 70 gantung diri kepu gantung 70 yang ada pes satu kenang mate sik roi 70 bukan gantung diri 70 malaikat dang biru ni pur tak-taknya di diri mah karena kayak gantung dari dia mang riwayat Abu Ya'la daripada Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya bermula orang yang mukmin di dalam kuburnya di dalam satu kebun daripada kebun surga ditarahupkan baginya mana tarahub keun marhaban atau disambut baginya dan diluaskan di dalam kuburnya 70 hasta yang 70 hasta dan diterangkan baginya di dalam kuburnya kiban terang seperti bulan pada malam 14. Adakah kamu ketahui pada apa yang diturunkan akan ayat ini? Katanya baginya ma'isyatan dhanka. Maka sembah mereka itu dia jawab para sahabat, Allah dan Rasulnya yang terlebih mengetahui. Sabdanya yaitu siksa orang kafir dalam kuburnya. Dan demi Tuhan yang diriku dengan tangan kudrahnya, bahwasanya dikerasi atasnya 99 taninan. Dan pada satu riwayat, adakah engkau ketahui apa tanin? Itu ular. Bagi tiap-tiap ular itu 9 kepalanya dan dihembuskan pada tubuhnya. Dan digigitnya dan dipagutnya akan dia hingga hari kiamat dan dibangkitkan daripada kuburnya kepada mauqif. Jadi orang mukmin, orang beriman dalam surga, dalam kubur yang adalah dalam kebun daripada satu kebun surga. Pemandum orang beriman lagi ya. Karena orang berimannya dua macam. Nah orang beriman taat. Nah orang beriman maksiat. Orang beriman tapi maksiat. Tinggal sembahyang, gaya puasa, anak tu aurat, mupat, jauh dagok dan sebagainya. Orang beriman sih, tapi maksiat. Mau orang dagangnya, mati pun menempat kebun surga sih. Nah, berarti anak pupu dah masing-masing kalau di negeri, orang bang mati kebun surga ayu. Ya, tam laki belakangnya, tam laki. Tetapi kita baca daripada hadis-hadis lain, ya mukmin yang waktu malam kubu, kaya akan gerempak satu kebun daripada kebun surga, yaitu mukmin yang taat. Atau nama sih, tapi kalau tobat, dia mati kalau tobat. Nyan satu kebun daripada kebun surga. Tapi mereka lagian kita akan dibuka satu pintu daripada pintu neraka. Nah, jadinya mukmin taat. Mukmin taat ditarahupkan, disambut baginya. Tetuk dalam kubur disambut oleh malaikat, selamat datang. Nah, kami disambut oleh malaikat, sambut dengan gembira, selamat datang. Tenang ni. Nah, kita jawab. Sebab khauri anak ti sambut Dajak baba buat pesta-pesta rayu Tom yang Medan dajak punya bunga warung Garuda sekaidah. Selamat datang. Nak coba nanya semuanya. Pokoknya sambut dengan penuh kegembiraan. Menanti orang mukmin ketika masuk kubur disambut dengan kegembiraan. Preh di malaikat, keun marhaban, selamat datang. Tuan, ayo dah mau mati. Kenapa?
Ana puyon pengira bidang. Hai pun itu gerambo ide, puyar ide. Man kecuali danyo porte masih gerambo sih ale kupre. Tamang ikono kono. Tamang. Kabak buka kan dalam cipta lain urang maksud jinokon kalau mati ke. Kai khun de kubu de tano. Trepra kalau kono ramah, trepra ke bakal hai ke. Bukan hai pi ramah. Begitu dia kita nak tengok orang ni grup tengok ayu, tat dia kupreh kan. Ya, manyong kan dah udah man, yang beda wangan lu, baik dong kalau kuya tadi. Ya, dekat. Kemudian diluaskan di dalam kuburnya 70 hasta. 70 hastanya berapa meter? Berapa meter lah? Berapa meter ya? Yang 2 hasta, 3 meter, 2 hasta, 3 meter. Ini di blue hata, light blue 5 meter. Aja kalau ya lebih mak kamarnya, kamar kan pada raya kamar kan 5 kali 10 yang kari tak kan kamar ini nan. Nyo light blue 5 meter. Nyan yang luah dinan, nanti yang luah dong. Mana nak bosan sampai orang yang mainan. Pada bosan ni. Pertama buka pintu surga. Yang kedua, sebagian orang yang soleh, yang ganyan pajan galagu, pesawat terbang. Yang pengen dengar pesawat terbang. Pesawat terbangnya berbentuk burung yang hijau. Ketika pajan galagu, kita dalam pesawat tersebut, dalam cicim yang hijaunya, lupa menuju surga. Apa ya? Lagi sakit saya surga. Keliling-keliling gitu. Apakah boleh makan buah-buahan surga? Tidak boleh. Cuma lihat saja. Kecuali orang yang mati syahid. Nyan je baju, naidin baju. Ini tanya lain yang mati syahid. Aku keliling-keliling mendak. Dia tidak lorinan. Tandang kiamat. Belakangnya tanya. Sampai yang ke bapak sadinan, takat di dinan. Amanjang kiamat. Tentang kunyo apa kiamat laju bela utisa tentang kiamat mangalum mereka kiamat beralam utisa lagi orang di mauqif di mahsyar karena di mahsyarnya trip tidang oleh Allah Taala trip dah nang tidang orang kemawa kisah membosankan sehingga bukan di sebagai orang akan hang buat tidang oleh Allah mahaili no kaum neraka kali. Yang bagus. Ayat no di mauqifnya di padang mahsyar. Pakang tidak ada Allah yang neraka. Entah mangat neraka. Waktu di mauqif, orang neraka karena mati. Yang seperti burung bunuh diri entah mangat orang mati. Ya. Jadi menang ke urun di mauqif di padang mahsyar. Waktu sangat membosankan. Ya Allah gelar sidang aju, nak jelas aju. So surga atau neraka, mesti hilang dalam neraka, ke neraka. Yang baik ini oleh hari ini. Ya, menanti urun lagu yang kena sisa. Sangat membosankan. Maka kiamat kada juna bakal selesai. Dipikir gadis segala-galanya kan selesai. Mereka berat lauke. Di mauqif utisa desit. Jankah. Dan diterangkan baginya dalam kuburnya terang dalam kubur. Ana teput. Kiban terang seperti bulan pada malam 14 hari. Yang dalam kubur. Ana teput macam ni. Ayat. Nayar ke burung. Karena urun kebuya ke burung, draw ke burung. Ya itu pun dia bagi dia nak kubur tu pun dia merempak dengan burung. Pandai merempak dengan malaikat. Malaikat muka nakir. Kemudian Nabi katanya sahabat, adakah kamu ketahui pada apa yang diturunkan ini ayat? Ya, ayat baca ma'isyatan dangka. Ada berarti kehidupan yang sangat sempit. Yang kedua kemudian ayatnya, maka kekun dari sahabat Allah dan Rasul yang lebih tipu. Sabdanya yaitu siksa orang kafir dalam kuburnya. Ya, maksud dengan ma'isyatan dangka kehidupan yang sempit yaitu siksa ke orang kafir dalam kubur. Dan mungkin ke orang beriman yang maksiat. Dan ke putra dan mantisah paling kurang demi Tuhan yang diriku dengan tangannya, dengan tangan kudrahnya,
Bahwasanya dikerasi, dikirim atasnya 99 tanin. Dikirim oleh Allah sekurang puluh boh sekurang tanin. Sana tua lerim sabo mana kasih. Man kepula sih, nah berat tersisa. Atau berapa kedanya oleh Rasulullah depu arana sahabat, pu taninyan. Ana buat tanin ulu. Yang sabo ulu sekurang boh ulu ya. Sabo ulu sekurang boh ulu. Ulu na sekurang puluh. Sekurang kali sekurang. Yang ini na ulu. Juga sih. Ya, jangan kau kafe. Oke, baru udahnya. Dihembusnya pada tubuhnya, diperinya, digigitnya, dipagutnya akan dia pajan, hana piuh-piuh hingga hari kiamat. Yang berdua kafe, bawa kafenya non-muslim bukan. Dia bikin minum non-muslim, macam kafe macam. Dia punya non-muslim nak bupu, kawan non-muslim, buat kafe tu. Nah, kau awak NU mungkin telah itu anaknya. Anak banyak mana? Nyok kafe kena Muslim han. Sosok Muslim, awak Kristen, awak Hindu, awak Buddha, awak Yahudi. Kafe dah ni, anak duri. Boleh tak kafe ni? Ya Kristen kan kafe, Yahudi kan kafe, Buddha kan kafe, Buddha kan kafe. Kan kafe? Awak komunis kan? Orang awaknya. Siapa ya? Dan riwayat Dailami rahimahullah daripada Ibnu Umar katanya, antara kami berjalan di tepi pejiratan. Ya, pejiratan. Apa pejiratan? Pejiratan perkuburan. Kuburan bahasa Melayu jirat, jirat. Nah, jirat. Bahasa Aceh? Aceh jirat itu pun. Punya apa jirat ni. Kalau bahasa Melayu yang jirat. Bukan pejiratan. Pejiratan perkuburan. Komplek perkuburan. Nah, dah pakai saya yang bahasa awal yang betul. Mau ke mana? Mau pergi ke jirat. Buat jiratnya. Jirat nak ke depan. Jirat ke jirat lah. Jadi kembali Ibnu Umar. Tengah kamu je. Bak bineh perkuburan di Badar. Di Badar itu satu daerah yang tempat terjadi perang Badar. Tengah-tengah jam. Ini kan waktu ini. Tiba-tiba keluar seorang laki-laki daripada bumi. Nah, pada tengkuknya rantai. Ia bak daku bak merantai. Yang dipegang pada tepinya orang hitam. Artinya bak ujung rantainya gemat oleh orang hitam. Maka berkata ia, "Hai Abdullah, beri minum olehmu akan daku." Khun dia orang yang terbit dalam jerat tersebut. Ba Ibnu Umar, "Hai Abdullah." Abi ia dua ni. Ibnu Umar dan Rawi Abdullah. Teman dia kena Abdullahnya pakai ke Abdullah. Berhoi hamba Allah atau berhoi nan Ibnu Umar. Kau buka. Maka kata Ibnu Umar, tiada aku ketahui adakah diketahui akan namaku atau seperti barang yang berkata manusia, hai Abdullah. Taikun deurunyan. Hai Abdullah, pu mangguhoi nandung Abdullah atau karena urara taikuhoi kururung yang anak dia. Ya Abdullah, hai hamba Allah. Nah, yang ke puihoinya puihoi lung, ihoi nanku atau ihoi urung, ihoi hamba Allah. Maka berkata bagiku Aswad itu, watanya kunti li urung yang mat ba ujung rantai buno, uritamnya, jangan kamu beri minum makan dia. Baby. Maka bahasanya ia kafir, nyo kafir. Maka ditariknya dengan dia. Berintah alam, tamunan tanah alam. Maka dimasukkan dalam bumi. Yang cerita Ibnu Umar, anu tidak Umar.
Palempo geger langsung. Di tengah hujak-jak bak perang Badar, tiba-tiba itu urang nang kubu. Dia urang merantai urangnya. Dan gemat rantainya le urang udah hitam. Anjra debit. Nah, anu kasui debit ayu. Kena ruhung urang dengan duduk ini kan. Tak anu biasa menan tiba-tiba ka muncul yu ka cunggo ule yu. Ka debit. Keun tu ba Umar hai Abdullah Kabir dua ni. Maka keun urang marantai yang hitam. Baik kabir keun. Nyo kafi keun. Tamang dah pasai keun. Gerintak lom, budai lang kubu lom. Kabir nak cerita. Nyo le Ibnu Umar pikiran ke. Putra kejadian. Maka datang aku kepada Rasulullah. Tanya tahu dia Rasulullah. Kerja tu, gua merempak dengan Rasulullah. Maka aku kabarkan dia. Dia pegah dia ceritanya Mbak Rasulullah. Ya Rasulullah telung jak-jak mbak tanah Badar ini. Tibi urung lanjaran. Enggak pegah habis cerita. Nah, doa putra kejadian. Maka sabdanya, adakah hanya engkau lihat akan dia yang demikian itu? Nan kalian? Langsung lu kalau gerawah Rasulullah. Nyan nan tu so yang kenang rantinya yang di wilayah kebu. Ana. Jadi demikian itu Sitrullah Abu Jahal bin Hisham. Nah, dan yaitu disisa hingga hari kiamat. Ya Abu Jahal. Jamban gesisa Abu Jahal le malaikat tusuk luar. Tusuk luar memang gesisa. Nah, anda dia umrah nak dia ziarah pak kurang berjalan nah. Lalu kan aku ya ziarah pak kurang berjalan dengan aja mau tibi dia nak mau belum dia ni. Nah, yo kejadian tu kan. Makanya anak pi kamera, nak kau kamera ni. Aku bah aku tanya, jamun bah nak kamera. Ini pupuyang nak kamera juga ni. Mati tapi yang gol. Kayak je kerja ada. Yang mati dan yang tiga. Ia awak deman. Yang mantang udip. Budakan Google. Tak ubah pak Google. Yang mantang udip Google pakai amatnya. Ya dia baru dah. Ya tak nak lu ubah jamun. Ya yang nak lu tengah baju bu. Kajian kan tengah baju bu foto lagi dia. Yang nak lu baju bu nak tu lu kena baru dah lu teman. Jadi yang ada mau nak tu cuba hi nak tu. Ada mau nak tu. Nah, nyana gambar bika gambar kaburam dah. Kata ulama radhiyallahu anhum dan bersalah-salahan berbeda kelakuan atau kondisi orang yang berdosa. Dengan sebab bersalah-salahan maksiat. Banyaknya, sedikitnya, besarnya, kecilnya. Nah, jadi kondisi orang berdosanya beda-beda. Sebab beda-beda maksiat. Adum le maksiat, adum ni maksiat. Adum raya maksiat, adum ubud maksiat. Ya, dah. Riwayat Ibnu Abi Syaibah marfu'. Mana marfu' sampai kepada Rasulullah. Sabda Nabi SAW, aksaru azabil qabri minal bauli. Kebanyakan azab kubur itu daripada kencing. Yang Nabi yang buka. Siksa kubur yang paling le urang genang siksa dalam kubur gara-gara iyak. Kenapa gara iyak? Nah, le urang kadang anak le gerak iyak atau nagerak iyak nyo biasa kenang maknanya dua. Nah, wate le tu semayang ada pumput terasa cenat bacut. Udah beresana amang adanya. Nah, dua ada bakoli ala hum semayang ju. Nya na pura semayang ju yang kenang siksa. Dan paling le kenang siksa gara-gara iyaknya. Yang ke Rasulullah. Maka itu yang kenang penyakitnya hum ke Banjara. Usahakan salat selalu suci walau tidak sempat salat berjamaah. Terus guna itu batuk bacu. Ka sang perasaan naik dibin. Dan berkebukan berita batuk perasaan ini biasa. Nyan Honda ya boy. Tapi dia tu kolor ya lah bagi ke, pibe lah bagi ke.
Hidup dia bilion. Nah, ya. Tahu benar dia dalam tidak ada tu benar kolor-kolor pengganti ya. Takkan tahu ju. Baiklah kira hana gereju. Kira hana gereju pun maler mentang bakarai kamar kadi awo dia. Maler dia. Anak pun maler dia. Kurang kita aku buat tengok. Karena kadang tanya hanabe itu be konmuran tinggal dalam batang kemaluan. Sehingga dia ada perasaan tentang tersisanya. Kabeh satu. Karena yang tertinggal dalam batang kemaluan hana perasaan lagi yang biji. Biadanya omote kadang tajongko, kadang omote tabatu itu bit. Itu biadanya. Bila memang terdepu itu bit, yang ke masalah. Ya maka dalam mazhab Syafi'i sunat ketika ada tutuknya yaitu tabur dehem-dehem dan tajurut batang kemaluan supaya abe itu bit gerhem kan kayaknya apa dah gerhem tumbuh kuno berat tumbuh pinggang punya gerhem nak imajin karena orang dah jadi gerhem itu bukan nak tanya kan aja lain ya bina aja lain tu riwayat Syekhani Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW lalu lewat ia atas dua kubur, maka sabdanya bahwa keduanya disiksa. Nabi kana gedepu yang siksa lang kubur gedepu yang dia lewat bat saboh perkuburan ina na kubur dua boh. Wahai Nabi sahabat, nyuruh lang kuburnya dengan siksa oleh Allah. Dan tiada disiksa keduanya di dalam dosa besar, tapi awaknya yang siksanya kan siksa dalam dosa besar. Pokoknya ini dosa besar. Apakah adapun salah seorang daripada keduanya, maka telah berjalan ia dengan namimah, yakni mengadu-adu antara manusia. Yang tirau ibadatnya lumpunai. Cuman buat je, kalau berapa pakai urang upah bakro kaya pakai urang nya ngai buat gaji lain bereh madu yang dengan ketika oleh Allah yang terus adapun yang lain yang satu lagi maka adalah ia tiada istibrak daripada kencingnya anak lehnya anak habis dibe ya enggak terjibadat dalam kondisi jimai maka juga ketika oleh Allah padahal nak temayang nak ibadat. Kata ulama, dan pada hadis ini dalil atas bahwasanya istibrak itu wajib. Nah ulama yang pegang bahwa istibraknya wajib. Mana istibrak? Jurut-jurut dan gerhem-gerhem. Peglah roh dari ini. Yang mana istibrak? Ya, nah mazhab. Di mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Sunat. Mazhab lain sunat wajib. Dasyat hana ta istibrak. Makanya jaga sunat yang kuat. Ketika tutuknya dia jurut-jurut dan gerhem-gerhem supaya kita usahakan berhabislah. Ia benar tersisa dalam batang kemaluan. Almarhum Abu Sulaiman Lutukun dengar cerita. Yang termasuk kenang penyakitnya. Maka akhirnya dia ketanya anak itu yang lagi. Jajak karo gini. Jajak. Nah, supaya habis dibit. Kadang hajak bongkok-bongkok kan. Gerem-gerem. Nah, yang baru arah kembali baru betul-betul. Yang bantah jaga. Setiap kali yang lagi ketanya tunggu jajak. Jajak. Nah, akhirnya tidak boleh dia. Kadang ada batu tu. Nah, dia bersin. Ka senai dia becut. Beda kirana alam becut kirana gereju. Kupura kirana dia kirana malaikatnya. Bahkan wajib ada pendapat tersebut karena tiada disisa seorang malaikat atas meninggalkan yang wajib. Nah, buah benar ketika karena anak istibrak. Berarti dosa lah.
kampung je wajib istibranya. Demikian lagi menghilangkan segala najis. Nah, dikiaskan atas kencing. Menanti najis-najis lain yang menajis tanya. Maka dalam setiap bab fikih sebelum mulai bab wudu tetap mulai bab najis. Bab pembahagian air. Nah, ini bab ia pun bagi ia pada macam ia suci menyucikan, ia mustakmal dan sebagainya. Bagi ia. Kemudian baru tambang dalam bab najis. Najis kibam najis dan kiban cara menghilangkan najis bila hana sesuai dengan aturan fikih cara menghilangkan najis, walau bersih dan wangi no pakai molto juga molto dabu yang tetap najis. Cara persyaraan ada danyo kiban persyaraan tor danyo ada promo danyo anam dapat ko biho milik kiban. Nah, cara cuci pakaian tambayang danyo. Nah, jadi baru sesuai dengan aturan fikih. Dan bet yakinannya ana berat ya yula agama nya pikiran danyo kadang. Karena anggap agama memberatkan. Beratkan. Lagi yang betul. Menanci bukti lain maka bab sucinya harus sampai taulang. Taulang ni kadang haida boleh. Kadang kamu lagi dari dalam. Kami almarhum abati bawah buluh dia undang yang ceramah yang sambut. Kita sambut bab najis ni. Tapi yang sambut. Nah, bakat letah na bere urang ada yang wah. Anak ya pugah ada ya iyo. Tanya hanya ustaz biasa tanya Ustaz Abdul Samad si Abdul Samad ya raya lah. Bab najis dampum. Ya. Kan hanya undang Ustaz Abdul Samad salah kan. Nah, je pida undang nyo pida but. Baik macam hari punya kau bersama anak ilo nak kerja je. Ngoda perisa menjus ama anak bere berai urun dengar. Kan. Kata Imam Malik, barang siapa, ya menurut Imam Malik ya, barang siapa sembahyang dan tiada ia istibrak dari kencingnya, sanya ia sembahyang dengan tiada bersuci. Sementang yang sembahyang bila hana watai doi ana igrem mana jurut yang tetap batiji menaji. Yang menurut Imam Malik. Nah, hendak sembahyang. Kami Imam Malik, Imam Malik. Dia doanya ada doanya itu darah ayu. Murut mazhab ni ngapa ni murut anak sana bubu. Ya murut mazhab banyak kan anak wajib darah ayu danyo dengan dari sembahyang tajak ayu sembahyang. Nyan hanjiko danyo yang. Bandai ko imo antar sembahyang. Walau mazhab ro tu sah danyo. Mazhab danyo sah betul lah. Benda kan yang buat itu punya tubuh, tunggu imu yang anak gerem yang tak sama yang kamu, yang tak ada dengar. Nyak wawak Malik, urang mazhab Malik karena munan dalam prinsip mazhab orangnya, bila kekalan orang yang doi anak istibrak, anak gerem, anak jurut, nyan hangi ko imu, enggak orangnya orang sama mana ji. Nah, dia bagi, dia anak wajib sunat katanya. Sunat istibrak. Nah, dah ikut sah, doror sah sembahyang itu. Dari riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahwasanya adab kubur itu tiga perkara. Artinya adab kubur yang paling berat dia macam sebabnya. Pertama daripada mengumpat-ngumpat dan mengadu-ngadu dan daripada kencing. Ini macam yang lebih sebab ni. Ia macam Meyurah na semayang tika kita. Ini yang na semayang na puasa Rajab na puasa Syaban, habis Syaban. Tapi buat mupat nafil tetap kena kita kubur sih. Nah, maka kau yang paling le Arab mandum kena dengar yang ngomong mengupatnya. Arab mandum kena tu. Bebo tapo kan ada katanya. Ana raya bebo undang. Ana le minggu 3 kan am pada urai Tobah na tobah tiga habis. Nyan kena kita kubur.
tengok orang tadi mereka pun tertalung ron. Aku bayang nak, aku baca Quran nak, aku telawin nak, dumpu nak itu. Nah, aku dumpu nak, tu buat mupat pinaikah kan. Aku kita kan. Dan mengadu-ngadu pakai orang. Ada bukan tujuan pakai pegah galak-galak hang debu pakai orang adanya. Derita apa yang juga pakai orang ini yang. Dan daripada kencing nyan heboh perkaranya napa. Dekat orang kenang siksa kubur. Boleh-boleh yang adanya. Ibadat na dempuna tidak kenang siksa kubur tinggal. Berkata mupat. Kagak taubat kemah mbak poi yang tak mupat bila katu berita baji dan terfitnah ji nanti mengadu-ngadu masalah kencing perhatikan begot bila ada kabar masalah tanya mbak gure-gure keban solusi ji tungkak suci menang kan tanya karenanya biasanya yang ka umum dia tu bacut yang kenang penyakitnya keranji ampali kerana apa talurani yang kamu etok oleh puai dalam ni biar dapat sahaja tiga boleh pun tikat boleh tahu dalam dah rugi pipah balik pun apa rugi man boleh man lewat yang silang ketetel dah ni biar lewat ke tak ke tegai tapi kangannya kangan terbanyak kan sehingga menandai kekuatan tanyo kalau mau enggak anak tibit yang kalian yang katuhar bela-bela habis satu pai bag dia yang katuhar jadi yang katuhar be hebat oleh be kau uji ngalung kau tolong puru tolong mau hal paneran kemudian kan kita ada on kajian wallahu alam bisawab semoga bermanfaat.